Oke, saya Dr. Wirya Yugraha. Saat ini saya sebagai dokter bedah torak, kardiak, dan vaskular. Saya full time di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Sehari-hari kalau di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita saya operasi jantung, tapi kalau di luar atau di swasta saya bisa menangani kasus-kasus pembuluh darah atau di rongga dada. Kita akan mulai, hari ini kita akan bahas tentang penyakit pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada berbagai masalah. Pembuluh darah adalah sejenis pipa, sejenis tabung yang bertugas untuk menyalurkan darah. Ada namanya arteri, ada namanya vena. Arteri membawa darah dari jantung ke kaki. Kalau vena membawa darah dari kaki ke jantung, kira-kira seperti itu. Jadi arteri itu yang punya kekuatan tinggi, berdenyut kalau kita pegang di pergelangan tangan atau di leher, dia berdenyut. Tapi kalau vena dia nggak berdenyut. Varises kalau di kita nyebutnya bukan varises tapi chronic vein insufficiency, dan hampir saya ngerjain varises mungkin seminggu bisa 3-4 kali, dan memang 80% pasien asuransi ya ternyata ya. Bukan dengan terminologi varises, tapi kita nyebut dengan terminologi medis yang memang perlu dilakukan tindakan. Apa yang menyebabkan penyebab dari varises adalah pembengkakan pada pembuluh darah. Jadi venanya ini di kaki lebar-lebar gitu. Kalau kita lihat gambar itu kan venanya membesar, tapi sebenarnya problemnya bukan cuma di yang kelihatan aja, tapi memang di pembuluh darah di bagian dalam yang melebar, sehingga muncullah cabang-cabang yang kelihatan dengan mata kita. Jadi masalahnya adalah di katup vena. Jadi vena itu membawa darah dari kaki ke jantung itu secara pasif gitu. Jadi dengan pergerakan otot, dengan jalan, dia membawa darah dari kaki ke jantung. Nah, ada valve yang berfungsi menahan supaya itu darah nggak balik lagi ke kaki. Dan pada varises, valve-nya nggak berfungsi dengan baik atau bocor, sehingga pembuluh darahnya selalu di kaki gitu. Apa saja menjadi faktor risiko? Berat badan, kehamilan, usia, aktivitas fisik, dan lain-lain. Ini gejalanya, ini kira-kira penyebab awal. Kira-kira jadi dia bisa mulai dengan spider vein, kecil-kecil, keunguan, garis-garis, melebar menjadi varicose vein. Varicose vein itu yang biasa diameter 3-4 mili. Kemudian lama-lama menjadi hiperpigmentasi atau kulit kakinya menghitam. Kulit kakinya menghitam, dibiarin bisa jadi luka gitu. Jadi varises bukan cuma sekedar kosmetik, tapi juga varises merupakan problem sampai bisa jadi luka. Ini kalau udah luka bisa 3 bulan, 6 bulan, kadang terakhir yang saya operasi bisa sampai 1 tahun nggak sembuh lukanya. Jadi bukan sekedar problem biasa. Apa yang kita bisa lakukan dengan pada pemeriksaan varises? Sebenarnya pemeriksaan yang paling simpel dengan USG. Nggak ada invasif, nggak ada dimasukin obat-obatan dan lain-lain. Biasa dengan USG aja cukup gitu. Dan USG yang saya lakukan sendiri, karena kadang-kadang kalau dilakukan sama orang lain hasilnya bisa berbeda. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang pasti pertama adalah modifikasi gaya hidup. Jadi berat badan harus diturunin, dietnya harus baik, berdiri nggak boleh terlalu lama. Kemudian kita bisa melakukan pakai stocking kompresi. Banyak dijual di Tokopedia, kita bisa pakai stocking, kemudian kita bisa pakai obat-obatan untuk mengurangi gejala. Tapi kalau sampai problem, kalau dari hasil USG-nya pembuluh darahnya cukup besar, saya sih saranin untuk dilakukan tindakan. Karena dengan stocking tidak akan bisa menghilangkan. Stocking menahan progresivitas iya, tapi tidak menghilangkan. Nah, laser ini seperti jadi tujuan laser adalah mengecilkan pembuluh darah venanya. Jadi kalau dia menggunakan energi panas atau kita sebut EVLA, menggunakan energi panas, sehingga kalau kayak botol aqua dipanasin dia mengkeruat. Nah, kira-kira kayak gitu ini EVLA itu. Oke, jadi ini problem yang paling sering. Seminggu saya bisa 3 atau 4 kali mengerjakan. Nah, ada penyakit lain yang lebih berbahaya. Ini life threatening. Jadi kalau kita misdiagnosis, kalau kita gejalanya apa, bisa sampai mengancam nyawa gitu. Jadi ada namanya aneurisma, ada namanya diseksi. Aneurisma itu pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah utama kita, jadi kan dari jantung masuk ke pembuluh darah besar, itu namanya aorta. Nah, ketika aortanya itu melebar, kita sebut dengan aneurisma. Kadang-kadang ada yang sampai melebar, jebret, pecah. Jadi ada robekan di dalam lapisan di pembuluh darah itu. Jadi pembuluh darah ada beberapa lapisan, melebar, terus robek. Nah, robek itu kita sebut dissection.
Ketika dissection yang dirasakan adalah nyeri. Jadi nyerinya sangat-sangat luar biasa. Nyerinya di dada. Biasanya ini samar atau bisa saja dokternya salah diagnosis dada kiri nyeri, bisa dibilang sakit koroner atau sakit jantung koroner. Tapi kadang-kadang kalau dia nyerinya sangat hebat, nyeri sampai ke punggung, terus kadang-kadang menjalar sampai ke pinggang, mungkin harus dipikirkan ini adalah dissection atau robekan pada pembuluh darah. Nah, kalau dia akut di bawah 14 hari kita nggak atasi, dalam waktu bisa meninggal saat itu kalau robeknya parah. Tapi kalau kita biarin 14 hari malah biasanya prognosisnya jelek gitu. Oke, mengapa bisa terjadi? Yang pertama adalah hipertensi. Jadi hipertensi nggak boleh dianggap enteng. Kalau hipertensinya parah, tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan robekan. Atau penyakit-penyakit gangguan jaringan ikat. Jadi gampang melar pembuluh darahnya. Jadi dia bisa buat melebar dan merobek. Ini pemeriksaan yang kita bisa lakukan, bisa foto ronsen, bisa echo, MRI, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat ada robekan. Jadi harusnya kalau lihat yang melengkung itu harusnya nggak ada kan itu ada yang warna abu-abu, ada yang warnanya lebih putih. Nah, harusnya nggak boleh itu, harusnya putih semua. Nah, itu ada garis di tengah-tengahnya, itu robekannya gitu. Apa yang kita harus lakukan kalau dia akut di bawah 14 hari, ini life threatening. Jadi harus dirawat di ICU, tekanan darah diturunkan, irama jantung diturunkan. Tekanan darah harus di bawah 100, irama jantung harus sekitar 60, nyeri dihilangkan, kemudian kita harus lakukan terapi supaya robekannya nggak tambah parah. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama operasi bental prosedur. Jadi ini salah satu operasi besar, kita mengganti selongsong atau kita mengganti pembuluh darah besar itu. Hari-hari ini seminggu mungkin diharapkan kita dikerjakan 2-3 pasien dengan antrian yang sangat panjang. Jadi ini masih possible untuk dilakukan di Indonesia. Nah, ada terapi yang sekarang lagi berkembang adalah endovaskular. Jadi tidak harus dilakukan operasi. Jadi kita pasang selongsong baru. Kita masukin dari pembuluh darah yang di paha, kita pasang selongsong baru naik ke atas ke daerah robekan sehingga robekannya bisa hilang. Kira-kira seperti itu. Oke, itu yang kedua. Nah, ini yang selanjutnya adalah akut iskemik. Jadi kalau sering lihat tiba-tiba kakinya jadi dingin. Tiba-tiba pasien biasa, terutama pada pasien stroke gitu, usia tua, tiba-tiba kakinya jadi dingin. Di bawah lutut jadi dingin. Nah, mungkin ini tanda-tanda akut iskemik atau kekurangan aliran darah. Jadi ini problemnya di arteri. Ini kita bisa lihat hitam-hitam itu adalah bekuan darahnya. Biasanya kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena ada bekuan darah, bisa dari jantung, bisa dari mana-mana, terus nyumbat pas di kaki. Atau kadang-kadang sudah ada sumbatan, kemudian ketika tekanan darah turun dikit terjadi sumbatan. Jadi aliran darah arterinya tuh tiba-tiba nggak lancar atau tiba-tiba berhenti. Nah, apa yang dirasakan adalah nih kakinya biru. Kita bisa lihat di sebelah kiri kakinya biru, pucat, dingin, kalau dipegang nggak ada denyutannya. Ini yang harus diperhatikan. Pasien nyeri banget, pasti nyeri banget. Jadi kakinya sakit sekali, ini harus diperhatikan. Ya, jadi ini tiba-tiba di bawah 2 minggu. Ini kita bisa lakukan pemeriksaannya dengan USG, kita bisa lakukan minimal invasif, maksudnya nggak harus dipakai obat-obatan apa, kita bisa dengan USG. Nah, yang paling penting kalau dia akut adalah kita harus prinsipnya adalah memperbaiki aliran darah. Jadi kan dia awalnya tersumbat, jadi kita harus memperbaiki supaya aliran darah itu kembali lagi. Karena kalau sudah lebih dari 14 hari, biasa ujung-ujungnya kita harus amputasi. Nah, bagaimana cara memperbaiki aliran darah? Banyak cara, bisa dengan dikasih pengencer darah langsung ke pembuluh darah, atau kita operasi kemudian kita ambil bekuan darahnya sehingga aliran darahnya lancar lagi, itu juga bisa. Tapi kalau sudah jelek, kakinya udah menghitam, biasanya ujung-ujung amputasi. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa lebih cepat kita menangani, pasti amputasinya resikonya kejadian amputasi makin rendah gitu. Ini video bukan ya? Bisa jalan nggak? Oke. Ini juga nggak bisa.
Apa ini? Oke, nah selanjutnya adalah chronic ischemic. Jadi begini, pada pasien-pasien yang diabetes mellitus, kita sangat sering lihat kakinya ada lukanya nggak sembuh-sembuh, kemudian lukanya jadi melebar, membesar, ujung-ujung diamputasi. Nah ini sebenarnya kalau luka itu pada perjalanan standarnya dia harusnya 2 minggu sampai 1 bulan luka itu harus sembuh. Kalau luka itu nggak sembuh, mungkin ada masalah, satu infeksi, yang kedua mungkin ada gangguan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya nggak lancar ke lukanya sehingga proses penyembuhan juga nggak baik gitu. Nah ini keluhannya biasa kehilangan jaringan, nyeri saat istirahat, kemudian biasanya yang tadi saya bilang 2 minggu. Jadi ini saya mau sharing bahwa ada gejala yang khas kalau pada pasien kakinya kekurangan darah. Gejalanya apa? Kalau dia berjalan, dia nggak kuat. Jadi misalnya kalau orang lain jalan di mall, orang lain bisa jalan 30 menit, 45 menit, dia 5 menit, 10 menit aja udah kesakitan kakinya. Nah itu warning sign. Dia harus berjalan 10 menit, dia kesakitan, terus dia harus duduk dulu, istirahat dulu, kemudian baru dia jalan lagi. Nah ini warning sign, mungkin ada gangguan pada aliran darah. Atau warning sign kakinya lebih dingin dibanding kaki sebelahnya. Misalnya kaki kiri lebih dingin, kaki kanannya hangat. Sama saya cukup dengan USG, kalau yakin cukup dengan USG, nggak banyak. Kalau saya nggak yakin baru saya pakai pemeriksaan selanjutnya atau CT angiografi. Nah ini contoh CT angiografi. Jadi kita kalau CT angiografi yang sebelah kanan, kita bisa lihat aliran darahnya. Kita bisa lihat aliran darah dari perut sampai ke ujung kaki seperti apa. Kalau lihat yang sebelah kanan itu ada gambar putih yang terputus yang tanda panah. Nah itu kita dengan CT angiografi kita bisa lihat. Nah prinsipnya bagaimana cara menanganinya? Prinsipnya sama kayak tadi. Kalau pada akut iskemik, jadi prinsipnya memperbaiki aliran darahnya. Ada beberapa teknik, satu endovaskular, satu operasi. Nah ini contoh endovaskular. Yang sebelah kiri itu adalah kondisi awal pembuluh darahnya. Kita bisa lihat itu terputuskan. Yang hitam berjalan di tengah-tengah dari atas ke bawah, yang hitam panjang. Nah itu aliran darahnya nggak lancar. Kemudian kita balon. Jadi ini endovaskular itu kayak pasang ring atau pasang balon, tapi ke kaki, bukan ke jantung. Nah ketika selesai di balon, aliran darahnya jadi membaik. Ketika aliran darah jadi membaik, nyeri akan berkurang, luka juga akan jadi sembuh. Jadi nggak harus amputasi. Atau ini operasi, ini adalah operasi bypass. Jadi kita nyambung, cari pembuluh darah yang normal di atas di mana, kemudian kita buat aliran baru ke pembuluh darah di bagian bawah gitu.